Oke, kembali lagi di channel saya, Rendal DSB. Wah, lucu kali ya. Orang lagi berdebat, merajuk pula dia. Ada pula istilah merajuk ya kan. Ya orang pengen ngomong juga lah, bukan giliran Anda aja ngomong gitu ya kan. Udah pengacara Pak Jokowi sekali ngomong, dan akhirnya Rosario terdiam. Revearo pun dibungkam sama pengacara Pak Jokowi. Yang membuktikan kesabaran Pak Jokowi luar biasa. Padahal Pak JK baru disinggung sedikit saja langsung melaporkan. Pak Jokowi yang bertahun-tahun baru sekarang tidak sesabar yang dulu langsung heboh. Padahal udah bertahun-tahun Pak Jokowi sabar, bertahun-tahun, bukan sekali dua kali. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Statement from me ya. Setelah ini saya pulang. Karena nggak akan dikasih kesempatan ngomong lagi kan? Oleh bapak-bapak. Ya, karena itu saya mau pulang. Ya. Terima kasih, Pak. Saya mengatakan inilah jahatnya orang yang bernama Joko Widodo. Oh, bisa Jokowi pula yang jahat. Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah, mendebatkan apakah ijazahnya asli atau palsu. Makanya nggak usah urus ijazah orang. Palsu. Kalau dia asli, tunjukkan itu. Kalau dia palsu, maka banyak sekali jalan berliku dan lain sebagainya. Embos lah, inilah dan lain sebagainya. Padahal kalau dia seorang negarawan, kita tantang malam ini, tunjukkan ijazahnya yang katanya asli, yang sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Undang press conference, undang Rosario, undang Rismon Sianipar, undang semua pakar forensik seluruh dunia ini untuk menyoroti itu dan kemudian mengadakan konferensi internasional membuktikan apakah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 itu satu-satunya spesimen. Enak kali ya Pak Jokowi yang harus membuktikan mereka yang permasalahan. Kecuali spesimen itu, maka kita akan mendapatkan jawaban yang konkret. Tetapi karena dia jahat, setiap hari, setiap saat kita bertengkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang. Karena tidak akan dikasih kesempatan ngomong lagi. Saya dulu Pak. Bentar. Tentang buku. Kenapa Pak Jokowi? Soal Pak Jokowi. Stay mas. Santai aja. Buku saya beri kesempatan. Saya pulang. Silakan. Kecuali kalau dikasih kesempatan untuk closing nanti minta closing. Oke. Sudah kesepakatan nggak? Saya dikasih kesempatan closing statement nggak? Saya tanyakan. Tidak. Oke, baik. Mohon maaf, Bung Refli, mohon maaf. Oke, silakan. Evan, tapi Refli Harun jangan keluar dong, jangan keluar. Haknya bersangkutan. Haknya bersangkutan. Kalau saya tidak dikasih kesempatan ngomong lagi, ngapain saya di sini? Itu namanya orang bodoh, Bapak Jahmada Girsang yang saya hormati. Anda menghormati saya kan? Tetapi ketika Anda belok, Anda nggak ngomong apa-apa ke saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Refli. Silakan lanjut Bung Rifai, silakan. Ini dari pakai pengacara Raja Konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Udah. Oke. Udah. Jangan bang, jangan dong, bang, jangan. Iya, jangan. Udah. Dua-duanya keluarin. Saya mulai dari Bung Refli dulu ya. Jadi tadi kan beliau statementnya langsung ke Pak Jokowi dan seolah-olah menyalahkan situasi ini kepada Pak Jokowi. Perlu saya jelaskan bahwa ijazah ini sudah pernah ditunjukkan kok. Ya, para terdakwa sudah melihat, para tersangka sudah melihat. Di Polda ya maksudnya? Betul. Oke. Faktanya selesai nggak? Tidak. Jadi jangan membuat simpel gitu loh. Kami juga tahu di belakang ini ada apa semua juga kita ngerti lah gitu loh. Cuma kan tidak semua harus kita buka, biarlah tahapan-tahapan kita selesaikan. Kedua, kalaupun ditunjukkan, memang bisa mata kita bisa melihat ini asli atau tidak. Harus disebutkan Mas Rifai, apa ada. Anda jangan mengkonflikkan, saya lagi ngomong. Cukup diam aja, diam kami lagi bicara. Bisa, tertib. Ya, tolong saling hargai. Oke, silakan. Saya nunggu 3 jam mau bicara dari tadi, melihat perdebatan kalian terus gitu loh. Oke. Saya komplain juga bang. Silakan. 3 jam lebih saya gak ada kesempatan bicara. Terus kalian ribut-ribut di sini. Oke, silakan. Tolong stop dulu ya. Jadi pertama itu, kedua kalaupun ditunjukkan pertanyaannya, apakah bisa mata kita menentukan itu asli tidak? Tadi itu terjawab sendiri. Kok dalam perdebatan tidak bisa gitu loh.
Itu fakta gitu loh. Jadi ini kan hanya narasi-narasi yang dibangun untuk membelokkan persoalan, ya, seolah-olah menjadi simpel, faktanya tidak kok. Nah, satu lagi, ini negara hukum, kalau sudah konflik seperti ini, maka mau tidak mau apa caranya? Ya cara hukum, Bang. Dalam semua konflik politik pun seperti itu. Dalam sengketa pilpres pilkada, ada sengketa selesaikan secara hukum, nggak bisa tunjukkan selesai. Lucu gitu ya. Dan itu bukan cara konstitusional. Siapa yang bilang menjamin kalau ditunjukkan itu selesai? Nggak ada juga. Dulu dilapor di Mabes kita pernah nyampak sampai kayak itu tidak. Ada yang menjamin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi tidak muncul lagi isu ini. Memang hanya rekan-rekan saja yang bisa persoalkan. Mungkin juga ada kelompok lain yang bisa persoalkan terus. Buat Pak Jokowi juga lelah Pak menghadapi ini. 3 tahun dikuyuk-kuyuk terus, digugat berkali-kali, dilaporkan ke polisi, bahkan 2 tahun terakhir semakin dihina, difitnah di televisi. Ya, sekarang kita baru tahu aja, dilapor balik aja kan begitu rasanya. Pak JK juga kemarin merasa difitnah, merasa kan, ternyata cukup sabar Pak Jokowi selama ini gitu. Sehingga akhirnya mau tidak mau langkah karena ini biar tuntas. Sekalipun ya, UGM sebagai penerbit menyatakan clear. Ya, lapor 2 kali menyatakan clear. Bareskrim yang menyidik atas laporan Bang Egy sudah menyatakan henti. Masih juga terus. Maka cara apa bisa menyelesaikan? Cara hukum. Jadi kembali lagi apa yang di depan mata ini tinggal selangkah lagi, mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan. Apalagi, mohon maaf ya Bang Rismon ya, apa yang disampaikan Bang Rismon semua kalau buat kami sih kami nggak begitu juga penting. Kenapa? Karena ahli-ahli sudah didengar oleh penyidik. Bahkan dari berbagai universitas terkemuka, saya nggak mau sebut nama. Ada berapa ahli? Ada 12. 12, oke. Ya, dari kampus terbuka, ahli digital dan segala macam. Ahli bahasa, ahli pidana. Dan sudah menjawab semua kok. Selama ini atraksinya teman ini apa, bagaimana kami tahu. Karena itu juga persangkaan naik menjadi penyidikan. Kami tidak gegabah gitu ya. Cuma memang kami tidak mau memunculkan riba press. Ahli-ahli dibawa ke sini terus berdebat di sini. Enggak selesai juga kok. Mau 100 kali tayangan pun tidak akan putus apakah di ijazah asli tidak asli. Cara satu-satunya adalah di persidangan. Dan semua ahli sudah disiapkan. Tinggal nanti pada waktunya. Ya, kami juga tidak mau membocorkan apa yang terjadi nanti ahli ini ngomong. Kami tahu ahli ini akan bicara apa, kami tahu. Seperti tadi kan sebenarnya Bang Andi Asman ini coba bantu ya sebenarnya ya. Menjelaskan bahwa sebenarnya soal yang kayak tadi ya, soal apa namanya, profesor. Ya memang saya pernah dapat langsung paparan dari dekan dan rektor bahwa itu persoalan masa transisi dan ada penjelasannya. Tapi kembali lagi, saya nggak mau mendahului. Biar nanti mereka menjelaskan dalam sidang di bawah sumpah. Ya tapi Bang Andi Asman mencoba membantu tapi aja jadi bingung sendiri kan Bang. Nah tapi kembali lagi memang kalau ingin tuntas maka perlu kita dukung bersama, kita bawa ke persidangan biar terbuka. Ya teman-teman bisa melihat langsung versi masing-masing gitu ya. Nah jadi apa yang diterangkan Mbak Rismon buat kami sih ya ini sesuatu yang sudah kita tahu. Sekalipun akhirnya Pak Jokowi juga menghargai. Lebih baik terlambat daripada tidak. Beliau pada akhirnya menyadari dan meminta maaf. Secara internal juga kami waktu itu pro kontra, ya karena beliau ini salah satu orang yang paling keras dan paling kasar kalimatnya. Mohon maaf Bang Rismon dalam pengamatan kami ya. Jadi tidak mudah juga waktu itu sampai dengan proses kita kabulkan RJ itu tidak mudah gitu ya. Tapi secara akhirnya Pak Jokowi mengambil sikap saya maafkan karena bagaimanapun beliau sudah gentle minta maaf ya. Bahkan waktu itu terpaksa, bukan terpaksa, memang ini satu kondisi yang kita mintakan. Tidak hanya minta maaf, Anda harus memulihkan. Makanya kalau hari ini beliau menyampaikan itu bagian dari pemulihan, sekalipun kalau ahli-ahli kami nanti lebih lengkap lagi, ya. Termasuk bagaimana Pak Roy bisa membilang ijazah ini punya Pak Dul Matlo, nanti ada ahli-ahli kami Pak. Kami nggak mau bocor, nanti di sidang lah. Silakan berbantah dengan ahli-ahli dari berbagai kampus yang objektif. Ya, jadi kembali lagi kalau buat kami persoalan ini sebenarnya sudah kami yakini dari awal, maka dari itu juga kami. Nah sekarang kembali lagi Bang Rismon ya, saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi saya coba bantu juga ya. Pernah nggak ingat Bang Rismon kita di sebuah TV lain, selesai live kita ada istri abang, kita duduk di ruang tunggu dan waktu itu Bang Rismon bilang gini, Pak Rifai, itu di ijazah ada watermark atau embosnya nggak? Ingat nggak Bapak pernah nanya itu? Saya bilang itu ada dan saya lihat. Yakin. Ini sebelum RJ ya? Jauh sebelum. Oke. Kalau nggak salah masih Desember akhir tahun kemarin. 2025, oke. Bang Rismon ingat nggak?
satu TV ya. Enggak, ini saya belum tanya, tapi ini saya mengingatkan. Beliau bilang, ada nggak tuh watermark sama Embos? Ada, saya udah lihat langsung. Yakin. Kan beliau belum lihat aslinya kan. Nah, tapi buat saya beliau masih bertanya bagus. Berarti masih ada keraguan. Waktu gelar di Polda, ingat kan teman-teman? Bang Rismon mungkin enggak. Waktu digelar di Polda, Bang Rismon sempat bilang begini. Yuk kita lihat, mungkin juga pendapat kami bisa berbeda. Sebagai peneliti, punya pendapat independen. Makanya waktu itu akhirnya kami kabulkan, ya sudah kita buka aja, kita lihat. Mudah-mudahan setelah melihat beliau berubah. Sekalipun waktu itu, waktu ditunjukkan, saya juga melihat mata masing-masing ya. Saya lihat, ya ini bukan serba tebak-tebakan, tapi bagaimanapun mata itu menggambarkan isi hatinya menurut saya. Saya lihat ada keraguan. Dari termasuk juga yang Bang Roy. Ya. Ya, ini kembali lagi persepsi Ada saya. keraguan bahwa itu palsu apa Anda asli. bukan psikolog, Ya. nggak bisa memberikan Saya itu. dari mata yang saya lihat. Nah, Nggak boleh. menariknya waktu keluar dari situ memang terjadi dua pendapat kan. Keluar dari ditunjukkan di Polda itu. Iya. Yang berani Anda mau sikap menyampaikan tuh pada waktu itu, Bu Eli sama Bang DHL. makin banyak yang ragu. Anda mau menyampaikan itu? Enggak, dari awal kan semuanya menyatakan palsu. Palsu. Setelah dilihat, Karena lihat keluar beda pendapat, ada dua kelompok kan. pecah jadi dua kelompok. Iya. Oke. Dan kalau nggak salah juga mereka sebelum keluar ngumpul dulu mereka tuh. Enggak, itu enggak benar. Pecah dua kelompok itu hanya pecah ke Eli dan Neti sendiri itu sendiri. Sama DHL. Ya. Damai hari. Loh, DHL dari awal udah mengklaim dia. Ya, tapi DHL bilang sama saya nggak mau komen. Oke. Bilang gitu aja. Oke. Tapi kalau Elida betul. Tapi di antara yang lain mengatakan. Dia dari semua pokoknya ada dua beda pendapat. Oke, Bang oke. Eli sama DHL ya. Tapi buat kami nggak masalah lah, karena kami juga punya ahli-ahli, punya bukti sendiri kok. Nah, bahwa mungkin dari situ itu kan bulan Desember ya. Bahwa setelah itu mungkin beliau, karena waktu itu saya ingat di dalam gelar beliau bilang, sekalipun kami rame-rame sebagai peneliti kita independen, bisa saja saya berpendapat berbeda. Nah, bahwa kemudian beliau berubah saya juga nggak ngerti. Tapi ada dua fakta beliau pernah menanya itu ke saya. Dan kalau saya dari situ saya melihat beliau sendiri ada keraguan. Cuma kembali lagi kan, apakah dulunya dalam satu kelompok? Sedikit Pak Rifai, Nah. kalaupun berubah saat itu oke. Sampai 28 Februari masih kayak gitu kok tweetnya. Itu jejak digital itu nggak bisa hilang itu. Udahlah, jadi nggak usah Nah, lah. kalau itu silakan ditanyakan. Cuma Nah, maksud iya. saya ada fakta-fakta seperti itu. Oke, Ya. silahkan. Dan pada akhirnya beliau meminta maaf juga tidak melalui kami. Beliau minta maaf ya. Saya juga waktu itu dalam posisi yang mohon maaf agak berbeda ya untuk soal RG. Tapi saya mendengar dari Pak Jokowi seperti itu untuk dimaafkan ya. Sebagai lawyer saya harus melakukan itu kan. Dan Ya tapi setelah saya melihat jangan salahkan masyarakat kalau berpendapat berubahnya itu karena ada laporan soal ijazah palsunya itu. Udah itu jelas sama surat Ya, palsunya yang tadi. Bung Rismon. Iya, udah. nggak maksud Udah, abang jadi pasti memang. berubahnya karena itu atau asumsi. Kenapa? Berubahnya pendapat beliau ini karena itu atau asumsi atau dugaan. Asumsi, tapi asumsi itu sudah bisa dipastikan karena berubahnya tanggalnya itu nggak mungkin. Penelitian apa dalam waktu 5 hari kok bisa merubah hasil secara keseluruhan itu? Nggak bisa, Pak. Ya, tapi kembali lagi. Oke. Nanti beliau yang akan menjelaskan ya. Silahkan. Isinya Udah seperti dijelaskan. apa. Tapi ada fakta-fakta yang beliau sendiri nggak tahu akan saya tanya ini gitu. Karena ingat di satu TV waktu itu. Nah, terlepas dari itu yang saya menarik adalah Pak Jokowi dengan begitu lugas dan legowonya memberikan maaf ya. Padahal boleh dibilang beliau begitu ya menghadapi ini lelah lah ya. Sebaliknya kan kalau kita juga dalam posisi itu ya. Tapi nyatanya beliau memaafkan dan kami diperintahkan untuk menyelesaikan dan kami selesaikan. Akhirnya keluar RG. Nah, bahwa terakhir ada informasi beliau juga tetap menjadi saksi mahkota ya itu kebijakan penyidik. Tapi kalau buat kami ya sudahlah kayak hari ini kan contoh nih saya masuk ke komentar Bang Roy tadi soal warna kertas berbeda, nama profesor dan doktor itu bukan foto Jokowi dan legalisir ya. Mungkin satu-satu saya mau sedikit tanggapi Bang. Jadi soal kertas itu yang kita tahu itu satu kertas dari percetakan, satu kertas hasil ketikan Pak Jokowi. Ya, tapi kalau dari segi usia itu clear. Artinya kertasnya berbeda kan memang? Betul. Ya udah. Karena satu dari percetakan. Udah ini kertasnya berbeda, udah jelas. Berbeda karena dari sumber paham ya satu percetakan. Loh iya, satu, tapi warnanya berbeda. Tapi pertanyaan apakah itu menjadi palsu? Jelas karena yang satu ketikan. Ketikan itu menunjukkan Doktor Insinyur Ahmad Sumitro. Yang satu dari profesor. percetakan. Yang Profesor. satu dari ketikan.
Ya, apakah itu berarti palsu? Yang jelas nama profesor itu nggak bisa dihindari, yang satu Enggak, profesor. soal warna kertas. Ya. Ya tapi terserah. Saya sih Pak Roy mau berpendapat seperti apa, monggo ya. Oke. Monggo saja. Nah, kedua, saya kan mau silakan. klarifikasi ya. Lalu kedua soal nama profesor dan dokter itu masa transisi biar nanti UGM yang menjelaskan di sidang. Ya, saya nggak mau mendahului. Ketiga soal Karena pengukuhan guru besarnya Maret. apakah itu foto Rifai. Jokowi atau bukan, gitu ya? Kalau buat saya gini, Bang, foto abang SD kelas 6 yang bisa tahu itu foto abang atau bukan siapa? Enggak, ini kapan saya. Ya, Keluarga abang, orang-orang sekitar abang, betul Ya. kan? Ya, sekarang kalau orang menuding itu berbeda silakan saja. Tapi fotonya nanti kita lihat fotonya terlalu kontras, Pak apakah Rifai. itu fotonya Pak Jokowi atau bukan? Nanti ada saksi yang menerangkan. Tapi Ya, dua-duanya siapa tadi aja. Bung Punya foto Andi SD Azwan, yang tahu siapa? Mas Roy Ini kita menggunakan common sense ya. Nggak dua apa-apa. Lepas dulu aplikasi dari yang kesel berbeda. Mas Aiman, Berpikir kita dulu, hormati logis Pak dulu. Rifai, Ya. tapi saya juga punya pengalaman mencetak foto itu semenjak SMP, dan mata saya ini sudah bisa melihat ini kualitas foto yang dicetak dengan fixer, dengan developer, ya itu bahannya benar atau enggak, atau itu foto digital. Dan tadi dua-duanya sudah diuji oleh Ya. Mas Roy dan juga oleh Bang Andi Azwan, dan dua-duanya punya Kalau hasil Andi yang Azwan nggak berbeda. kita anggap lah apa itu. Ya di luar maksud saya ada kan. Telematikanya mana nggak ada kok. Udah jelas oke. tahun Bang Rifai, 2003. Sorry, saya Anda apa Anda? maksud saya gini ya, menguji kebenaran kan tidak harus dengan teknologi. Ya. Ada dengan cara manual. Salah satu cara manual adalah untuk mengetahui bahwa itu foto Kista SD atau bukan, bisa ditanyakan di orang-orang sekitar pada saat foto itu terbit. Itu manual dan logis gitu ya. Cara kedua pakai teknologi. Monggo, kembali lagi teknologinya. Apakah ini adaptif, bisa dipertanggungjawabkan? Sekarang aja dengan dua versi ada dua pendapat. Saya bukan ahli IT nih, dua pendapat gitu ya. Nah, tapi maksud saya boleh berpraduga tapi jangan terlalu cepat menyimpulkan. Nah, yang terakhir yang saya mau klaim, tadi Bang Roy menunjukkan apa legalisir. Kok saya beda pendapat karena yang saya dengar dari Bang Bonatua, hasil legalisir yang beliau dapatkan itu identik, gitu ya. Makanya, Dan itu juga makanya sudah baca dibahas di bukunya sini, Pak gitu Bonatua nanti, ya. Ya sudah dibahas di sini, itu identik. Ya pada intinya identik bahwa besar kecil itu hasil fotokopi. Sekarang kalau Bang Roy menyatakan itu berbeda, ya saya nggak ngerti lagi. Saya lebih mendengar pendapat pertama. Tapi intinya gini, dari ini semua kalau buat saya, dari apa yang disampaikan oleh Rismon ya, dan perdebatan hari ini sebenarnya kan gini. Kalau dari Pak Jokowi sebenarnya kita mengharapkan itu jangan gebiah uyah kalau merasa peneliti riset ulang. Kalau apa? Riset ulang. Riset ulang. Nah ya, itu yang sebenarnya lebih bijak. Dibanding terus melihat ada temuan-temuan baru, dilawan terus, dibantah terus. Kalau buat saya justru semakin menunjukkan mensreanya. Bahwa ini bukan mencari kebenaran, memang pokoke. Ya. Dan kalau buat saya dengan ini semua, ya memang cara satu-satunya nggak ada yang lain. Berkas minggu kemarin sudah dikirim ke jaksa, kita berharap DP21? belum. Ya, sudah dikirim tapi minggu kemarin. Mudah-mudahan kejaksaan segera mengambil sikap. Ya karena apalagi juga ini nyatanya kan terus riuh nih, mau sampai kapan? Ya. Tapi juga bukan berarti TV akan kehilangan berita ya, karena kalau nanti masuk sidang pun masih ada forumnya. Enggak, kita nggak ada ijazah. Kemarin ada Abu Janda juga. Abu Janda juga ya. Nggak, tapi bukan itu tujuannya. Iya, Tujuan adalah news. apapun yang perlu dari uncertainty, ketidakpastian ke kepastian, itulah tugas jurnalistik. Apapun. Jadi ijazah kita nggak bergantung juga dengan ijazah. Tapi artinya masih ada nanti juga media bisa mengikuti di sidang ya. Sidang juga masih bisa ada waktu ya, dan semua bisa mengikuti, publik bisa mengikuti, media bisa mengikuti, dan kita dengar pendapat dari kedua belah pihak. Ya. Kalau buat Jokowi satu Pak, beliau juga lelah ingin ini ada kepastian ya. Beliau juga nggak mau nanti 4-5 tahun lagi muncul lagi mau sampai kapan? Apa nggak ada isu yang lebih berbobot gitu ya. Dan kedua, beliau harapkan kalau ini bisa dibawa ke pengadilan dan misalnya pengadilan menyatakan ini clean and clear, paling tidak nama UGM ya, nama apa namanya KPU, nama Lapor, nama Bareskrim, nama KPU juga bisa sama-sama dipulihkan, yang selama ini seolah-olah masuk dalam konspirasi dengan apa tadi teori Bang Risman tadi ya, seolah semua konspirasi ya, itu susah. Kalau semuanya konspirasi film Hollywood ya apapun faktanya pasti selalu dilihat negatif. Itu aja mungkin sementara dari saya. Baik. Itu udah video gimana menurut kalian, komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.